Bab 1940, Mentah 2040, Keributan Besar di Istana Naga Putih. Liu Yunfei menatap Xiao Chen dan tersenyum dingin. Kamu pasti akan kalah. Untuk berpikir bahwa Anda berani untuk tidak menggunakan tinju naga tertinggi. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Jika Anda mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, saya tidak akan melukai Anda. Wei Hongfei berkata dengan cemas, Xiao Chen, ayo pergi. Tidak perlu lagi tinggal di Istana Naga Putih ini. Dengan kekuatan kita berempat, selama kita tetap bersatu, kita juga bisa pergi ke Desolate God Valley. Pergi. Kenapa pergi? Xiao Chen melanjutkan dengan dingin, itu hanya mengubah 20% dari kekuatan garis keturunannya. Mampu melakukan itu sebagai yang mulia sungguh luar biasa. Namun, jadi apa? Kuncinya terletak pada seberapa banyak yang bisa dia keluarkan. Jika dia tidak bisa mengeluarkannya, itu tidak berguna. Petik 2. Sungguh luar biasa bagi Yang Mulia untuk mengubah 20% dari kekuatan garis keturunan mereka. Selanjutnya, ini adalah garis keturunan naga surgawi. 20% dari garis keturunan seperti itu akan memungkinkan kekuatan orang ini melampaui orang biasa. Itu akan membuatnya mudah untuk bertarung di atas kultivasinya. Selanjutnya, saat kultivasinya meningkat, 20% kekuatan garis keturunan ini akan terus menunjukkan efek. Potensinya hanya akan tumbuh lebih besar. Xiao Chen belum menguji dirinya sendiri, tetapi dia memperkirakan bahwa dia telah mengubah sekitar 10% dari kekuatan garis keturunannya. Meskipun Xiao Chen tidak memiliki fisik khusus, saat itu, dia telah mengkonsumsi banyak sumber jus kehidupan. Bahkan sekarang, dia masih bisa merasakan kekuatan garis keturunannya digali. Xiao Chen percaya bahwa 10% dari garis keturunan naga Azure kelas 8 lebih dari sama dengan garis keturunan naga putih dengan tingkat yang tidak diketahui. Selanjutnya, siapa yang tahu berapa banyak kekuatan garis keturunan yang bisa dihasilkan pihak lain? Bahkan tanpa menggunakan tinju naga tertinggi, Xiao Chen sepenuhnya percaya diri untuk mengalahkan pihak lain. Kata-kata yang berani. Kata-kata Xiao Chen membuat Liu Yunfei marah. Dia berkata dengan cemberut, kamu naga berdarah campuran. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Petik 2. Apa yang kita pertaruhkan? 10.000 pil surgawi purba. Tidak hanya itu, siapapun yang kalah juga harus berlutut, bersujud, dan mengakui kesalahannya. Liu Yunfei berteriak dengan sombong. Zhong Li mengungkapkan senyum main-main. Dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia percaya bahwa Liu Yunfei tidak mungkin kalah. Akan lebih baik jika Xiao Chen tidak berani mengambil taruhan dan baru mengakui kekalahan sekarang. Jika saya memimpin tim, saya sama sekali tidak membutuhkan pengecut. Desolate God Valley penuh dengan bahaya. Jika Anda tidak memiliki keberanian sama sekali, Anda tidak perlu mengikuti saya, kata Zhong Li hati-hati sambil melirik Xiao Chen. Apa rekan-rekan? Kakak laki-laki junior itu sombong, dan kakak laki-laki senior mengejek konser. Namun, kata-kata ini membuat Wei Hongfei marah. Dia melepaskan lengan bajunya dan berkata dengan dingin, sepertinya memang tidak perlu tinggal di Istana Naga Putih ini. Xiao Chen, ayo pergi. Karena mereka tidak menyambut kita, kita tidak perlu berlama-lama di sini lagi. Dengan sikap seperti itu, tidak perlu melanjutkan lelucon ini. Bahkan jika mereka akhirnya bekerja sama, dengan keasyikan ini di hati mereka, perasaan tidak enak tidak dapat dihindari. Xiao Chen tidak bisa tidak mengagumi ketegasan Wei Hongfei. Jika tim tidak akur, akan ada konflik setelah pergi ke Desolate God Valley. Karena tidak ada cara untuk bergaul, mereka mungkin juga pergi lebih awal. Omong kosong apa ini? Petoy. Murong Yan mengutuk dan dengan marah bangkit. Jelas, dia mendukung keputusan Wei Hongfei. Wei Hongfei, apakah kamu benar-benar berselisih denganku karena naga berdarah campuran? Zhong Li menatap Wei Hongfei tidak percaya, benar-benar terperangah. Wei Hongfei tersenyum dingin dan menjawab, pertanyaanmu agak menarik. Anda bisa berselisih dengan saya karena saudara laki-laki junior dengan fisik khusus. Kenapa aku tidak bisa berselisih denganmu tentang naga berdarah campuran yang berhasil berlatih tinju naga tertinggi dan bahkan menyelamatkanku? Naga berdarah campuran yang tidak penting, diamlah. Duelmu denganku belum dimulai. Setelah melihat Xiao Chen berdiri untuk pergi, Liu Yunfei, yang berada di samping, tiba-tiba menyerangnya. Murong Yan dan yang lainnya mau tak mau mengubah ekspresi mereka sedikit. Mereka sudah berselisih satu sama lain, jadi apa gunanya duel? Xiao Chen, hati-hati. Beberapa suara keras memperingatkan. Bahkan tanpa yang lain mengingatkannya, Xiao Chen sudah merasakan niat membunuh pihak lain saat itu terbentuk. Xiao Chen berbalik dan mengambil tindakan juga. Begitu Xiao Chen bergerak,
cakram Dao menyebar di belakangnya dan dimasukkan ke dalam serangan telapak tangannya. Ledakan. Energi Dao hebat. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memilikinya? Liu Feiyun mendengus dingin. Kemudian, dis Dao juga muncul di belakangnya. Dis Dao ini dimasukkan ke dalam angin telapak tangannya, dan auranya segera melonjak. Angin kencang bertiup, dan Dao Might menyapu. Yang lain semua tersebar dengan cepat. Apakah kamu pikir kamu bisa menyentuhku? Trik tidak penting. Liu Yunfei mengungkapkan senyum menghina di wajahnya. Auranya terus menyatu dengan Dao Might dan dengan cepat tumbuh lebih kuat. Sama seperti Xiao Chen yang tampak seperti akan jatuh ke dalam kerugian, dis Dao lain muncul di belakangnya dengan sebuah pikiran. Dua jenis Dao Might. Sial, enyahlah. Ini mengejutkan Liu Yunfei. Dia tidak menyangka Xiao Chen telah memahami dua grid Dao. Dia dengan cepat menggunakan Holy Venerate Will untuk membungkus tubuhnya. Cukup. Setelah melihat bahwa pihak lain sedang berkepala babi, Xiao Chen merasa marah. Dia melapisi kedua Dao Might-nya dan menjalankannya dengan kekuatan penuh, meningkatkannya dari kesempurnaan kecil ke kesempurnaan besar. Listrik dan niat pedang bergema satu sama lain. Saat lampu listrik berkedip, dua Grid Perfection Dao Might bergabung menjadi satu. Ledakan. Ini memukul mundur Liu Yunfei dan menyebabkan dia muntah darah. Kesempurnaan besar Dao Might. Liu Yunfei dan Zhongli sama-sama terkejut. Kedua jenis Dao Might sudah mencapai kesempurnaan hebat. Ketika Wei Hongfei dan yang lainnya melihat adegan ini, mereka mengungkapkan kegembiraan setelah kejutan ringan. Tanpa diduga, dua Grid Dao Xiao Chen mencapai kesempurnaan besar. Murong Yan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Haha, Anda memang sampah. Kamu harus merayakan bahwa kakakku Xiao Chen tidak bertaruh denganmu. Jika tidak, Anda harus berlutut dan bersujud sambil meminta maaf. Selain itu, Anda harus menyerahkan 10.000 pil surgawi purba." Petik 2. Anda, kamu adalah pengganggu yang tidak bisa ditoleransi. Petik 2. Setelah dipermalukan seperti itu, Liu Yunfei marah dan langsung menyerang Murong Yan. "Apakah kamu pikir aku takut padamu?" Murong Yan mendengus dingin, dan aura mengamuk keluar dari tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh ruangan langsung hancur, dan api menyebar, merusak sebagian dari kediaman besar itu. Tidak kusangka kamu menyebabkan masalah di kediamanku. Anda benar-benar tidak menghargai istana naga putih saya. Petik 2. Zhongli kesal. Dia adalah murid inti kelas surga veteran, namun Murong Yan ini benar-benar menghancurkan kediamannya dan mempermalukan saudara juniornya tepat di depannya. Beberapa niat membunuh muncul di hati Zhongli, terutama ketika dia ingat bahwa Wei Hongfei tidak memberinya wajah apapun dan berselisih dengannya. Karena itu, Zhongli memutuskan untuk mengurung mereka di Istana Naga Putih dan membiarkan mereka pergi hanya setelah mereka menyadari kesalahan mereka. Menyadari ada yang aneh dengan ekspresi Zhongli, Wei Hongfei berkata, "Ayo pergi." Keempatnya tidak memikirkan hal lain, segera berbalik dan pergi. Saat ini, mereka hanya ingin meninggalkan sarang masalah ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kelompok itu membubung ke udara, langsung meninggalkan kediaman Zhongli dan mencapai interior Istana Naga Putih. Dalam pengejaran yang dekat, Zhongli berteriak di udara, "Orang-orang ini datang ke Istana Naga Putih untuk membuat masalah. Hentikan mereka." Sebagai murid inti kelas surga veteran, Zhongli memegang posisi tinggi di Istana Naga Putih. Ketika dia memanggil, para murid Istana Naga Putih di sekitarnya tertegun sejenak sebelum pergi mengelilingi kelompok Xiao Chen. Ketika Xiao Chen melihat lebih dari 100 murid inti Istana Naga Putih datang, dia tersenyum pahit. Apa yang terjadi? Meskipun dia memiliki firasat masalah, dia tidak mengharapkan keributan besar seperti itu. Wei Hongfei jelas merasa terkejut. Dia berkata dengan serius, "Cepat pergi sebelum sesepuh tiba. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan mereka menangkap kami. Jika kelompok itu ditangkap, benar atau salah akan berada di tangan pihak lain. Namun, jika mereka berhasil pergi, mereka tidak perlu lagi takut ketika mereka mencapai wilayah mereka sendiri, karena mereka semua adalah murid inti kelas surga dari istana luar." Hahaha, ampas Istana Naga Putih, untuk berpikir bahwa Anda berani menghalangi saya, Murong Yan. Kalian semua mencari kematian. Murong Yan berpikiran sederhana. Dia merasa sangat bersemangat. Dia tidak pernah menyebabkan masalah di istana luar gerbang naga sebelumnya. Dia melemparkan serangan telapak tangan, dan angin kencang yang membakar mengalir keluar dan mengirim beberapa murid inti terbang. Xiao Chen tidak menarik pedangnya. Dia melapisi dua Dao Might-nya dan menyerang dengan santai. Dengan hantaman lembut, sarungnya menjatuhkan siapa saja yang berani menghalanginya ke udara. Situ Changfeng menari-nari dengan lengan bajunya berkibar.
Angin kencang menjadi seperti sepasang tangan ekstra yang terulur. Sebelum mereka yang mencoba memblokir situ Changfeng bisa mendekat, mereka dikirim terbang, melayang tak berdaya di udara. Orang-orang ini tidak bisa mengendalikan tubuh mereka sama sekali. Setelah itu, mereka jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Tangisan sedih dan erangan kesakitan terdengar tanpa henti. Singkat dari murid inti kelas surga yang muncul, tidak ada yang bisa memblokir kelompok Xiao Chen. Keempatnya merasa seperti mereka telah kembali ke medan perang di Abyssal Underworld. Aura mereka berkembang, dan darah panas mereka melonjak. Bang! Bang! Zhongli dan Liu Yunfei mengutuk saat mereka masuk untuk memblokir keempatnya. Sayangnya, keempatnya bekerja sama dengan pemahaman diam-diam. Zhongli dan Liu Yunfei hanya bertahan satu gerakan sebelum terlempar dengan luka menutupi tubuh mereka. Murong Yan dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Wei Hongfei berkata dengan serius, Zhongli, jika bukan karena pengalamanmu pergi ke Desolate God Valley beberapa kali, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu menjadi pemimpin tim? Sekarang, sepertinya Anda juga tidak perlu. Kami berempat bekerja sama sudah cukup. Petik 2. Keributan itu terlalu hebat. Semakin banyak murid datang dan membantu memblokir kelompok itu. Namun, seperti yang dikatakan Wei Hongfei, ketika keempatnya bekerja bersama, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Lanjutkan kerja baikmu. Kita sudah mendekati pintu keluar, kata Wei Hongfei saat melihat gerbang utama Istana Naga Putih di depan. Keempatnya mengangkat aura mereka ke puncaknya dan menggabungkan aura mereka. Dragon Might mereka sangat luas dan tak tertandingi, sebenarnya menjadi semakin kompatibel satu sama lain. Keempatnya maju dengan cepat, tidak berlama-lama untuk bertarung dan memberi pihak lain kesempatan untuk menjebak mereka menggunakan formasi. Ketika sepertinya kelompok itu akan menyerbu keluar dari gerbang utama, pedang pendek yang panjangnya kurang dari 1 meter ditembakkan dari langit. Daun willow berserakan dan menari-nari di udara. Titik cahaya dingin, gemerlap, menyilaukan di tengah dedaunan terbang lurus ke bawah, secepat meteor, tidak memberi siapapun kesempatan untuk bereaksi. Pedang daun willow. Wei Hongfei mengenali teknik pedang ini. Dia dengan cepat berkata, menyebar. Niat pedang kuat yang terkandung dalam pedang pendek membuat ekspresi keempatnya sedikit berubah, dan mereka menyebar dengan tergesa-gesa. Ledakan. Sebelum pedang pendek mencapai mereka, tiba-tiba itu meledak. Gelombang kejut yang mengandung niat pedang terpancar ke sekitarnya. Keempatnya tidak bisa menghindar tepat waktu. Mereka mendengus saat gelombang kejut menjatuhkan mereka ke udara. Setelah keempatnya mendarat, mereka harus mundur beberapa langkah sebelum berhasil berdiri dengan stabil. Serangan pedang ini menyebarkan formasi mereka. Kelompok itu melihat seorang gadis berambut pendek di depan, yang tampak gagah berani dan tangguh. Kemudian, gadis ini mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang pendek itu berputar saat kembali. Di bawah sinar matahari, cahaya pedang bersiul tampak menyilaukan dan menusuk. Xiao Chen dan yang lainnya tidak bisa membantu sedikit menyipitkan mata. Pada saat yang sama, sosok mereka berkedip terus-menerus, menghindari pedang Qi yang ditembakkan cahaya pedang saat berputar. Bang! 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 Keempatnya mengeksekusi teknik gerakan mereka. Selain Xiao Chen, yang menghindari segalanya, pedang Qi menyerang semua orang. Brengsek. Gadis ini benar-benar berat. Petik 2. Murong Yan berada dalam kondisi yang paling menyedihkan. Teknik gerakannya lemah. Lebih dari 10 serangan menyerangnya, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, darah menutupi tubuhnya. Dentang. Gadis berambut pendek menarik pedangnya, dan cahaya pedang yang terang menghilang ke sarung pedang di pinggangnya. Apakah beberapa dari kalian benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang kuat di Istana Naga Putihku? Gadis berambut pendek bertanya dengan cara yang menawan saat dia melihat kelompok 4 Xiao Chen. Untuk sesaat, Xiao Chen berpikir bahwa Liu Ruyue muncul di hadapannya. Namun, gadis berambut pendek yang santai ini jelas memiliki aura yang berbeda dari Liu Ruyue. Bab 1941, Mentah 2041, Ragu-ragu. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Setelah gadis berambut pendek itu memblokir keempatnya dan mematahkan formasi mereka, orang-orang di belakang segera berlari dan mengepung mereka. Setelah momentum terganggu, mendapatkan kembali itu sangat sulit. Selanjutnya, dengan halangan ini, tetua Istana Naga Putih pasti akan tiba. Keempatnya bertukar pandang dan tersenyum pahit. Setelah menyebabkan keributan besar dan bergegas keluar, mereka gagal pada saat terakhir. Tanpa ide lain, mereka menyerah untuk melawan. Namun, hati keempatnya tetap mudah. Mereka semua adalah murid inti kelas surga. Istana Naga Putih tidak akan berani berbuat banyak. Paling-paling,
Mereka akan dikurung sebelum dikirim kembali ke istana masing-masing, lalu dihukum. Namun, penundaan ini benar-benar mengganggu rencana mereka. Ini masih merupakan kerugian besar. Itu akan mempengaruhi rencana mereka selanjutnya dan bahkan mungkin mempengaruhi mereka selama kompetisi di antara 7 istana luar. Murong Yan menghentikan lukanya dari pendarahan dan melihat ke atas. Sekarang, dia menemukan bahwa gadis berambut pendek di depan mereka masih sangat muda. Gadis ini tampaknya berusia 20-an, pemeran remaja di wajahnya belum menghilang. Dengan satu pandangan, jelas bahwa dia tidak berpengalaman, kekurangan udara duniawi. Ternyata, itu adalah seorang gadis muda. Murong Yan tersenyum. Dia tidak bisa menahan tangis, ini benar-benar menyakitkan. Dentang. Tepat setelah Murong Yan berbicara, dia melihat cahaya yang menusuk dari seutas pedang Qi bergegas ke arahnya, tampak seperti daun willow. Ini membuatnya takut. Dia tidak bisa lagi diganggu dengan menghentikan pendarahannya. Dia dengan cepat melompat dan menghindar, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa aura kuat tiba di udara, para ahli sovereign personage dari Istana Naga Putih. Seperti yang diharapkan Xiao Chen dan yang lainnya, mereka tidak lagi memiliki kesempatan. Tetua, serahkan saja masalah ini padaku. Siapa tahu, gadis berambut pendek itu berteriak ke langit, dan orang-orang berdaulat itu mundur. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Namun, sebelum sesepuh itu pergi, mereka mengirim proyeksi suara ke kelompok Xiao Chen, berhentilah menyebabkan masalah. Jika tidak, Anda tidak akan hanya dikurung. Setelah membuat ancaman, sesepuh mundur, tetapi mereka tidak pergi jauh. Sebenarnya, tanpa sesepuh ini perlu mengatakan apa-apa, Xiao Chen dan yang lainnya tidak akan terus menyerang. Jika ada kesempatan, mereka secara alami tidak akan menyerah. Jika tidak ada kesempatan, mereka juga tidak akan melakukan pekerjaan yang sia-sia. Suster muda Liu. Tepat pada saat ini, Liu Yunfei dan Zhong Li bergegas dengan bingung. Situ Chang Feng berbisik kepada Wei Hongfei, "Hongfei, siapa gadis ini? Mengapa dia tahu saber daun willow?" Memikirkan bahwa Zhong Li sangat sopan padanya. Apa latar belakangnya? Wei Hongfei menjawab dengan ragu, "Saya pernah mendengar bahwa Liu Ruyue memiliki seorang adik perempuan, tetapi dia jarang muncul. Ini seharusnya dia, kan?" Apa? Xiao Chen terkejut. Seorang adik perempuan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Kejutan Xiao Chen tak terlukiskan. Namun, tidak nyaman untuk menanyakan hal ini sekarang. Dia hanya bisa dengan paksa menekan pertanyaannya. Meskipun dia merasa kaget, dia tidak menunjukkannya. Dia hanya melirik gadis itu beberapa kali. Melihat Xiao Chen dan yang lainnya tidak lagi berniat untuk melawan, Zhong Li menghela nafas lega. Dia berkata kepada gadis berambut pendek, "Saudari muda Liu, orang-orang ini menyebabkan masalah di kediaman saya. Mereka tidak hanya melukai saudara muda Liu tetapi bahkan mempermalukannya dengan kata-kata mereka dan menghancurkan sebagian dari kediaman saya. Serahkan orang-orang ini padaku. Saya sudah memberitahu orang-orang di Balai Penegakan Hukum." Petik 2. Persetan dengan ibumu. Murong Yan memarahi, "Jelas kamu yang memandang rendah teman kami, ingin mengusirnya dari tim yang telah diatur sebelumnya dan memasukkan adik juniormu. Setelah ditolak, kakak juniormu yang brengsek itu bahkan menyerang temanku secara diam-diam. Haha, hal yang paling lucu adalah meskipun itu adalah serangan diam-diam, dia masih kalah. Saya telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu, tetapi saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti Anda. Tidak heran Anda bisa pergi ke Desolate God Valley dan pergi beberapa kali. Ternyata kulit Anda begitu tebal, Anda sudah tak terkalahkan. Haha. Meskipun situasinya buruk, Murong Yan tetap tidak berubah. Dia tidak hanya memarahi Zhong Li tetapi bahkan mengejeknya, tidak memberinya wajah apapun. Kata-kata Murong Yan benar. Zhong Li mengamuk di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia berkata dengan santai, "Saudara muda Liu, kirim suster muda Liu kembali dulu. Saya akan menangani ini." Petik 2. Catatan TL, Liu di Liu Yunfei berbeda dari Liu di Liu Ruyun dan Liu Ruyue. Mereka tidak terkait selain dari garis keturunan naga putih mereka. Ya, tunggu sebentar. Saya belum menanyai mereka. Saya yang menangani masalah ini. Meskipun saya tidak berpengalaman, kakak perempuan saya mengatakan kepada saya bahwa ketika berurusan dengan hal-hal seperti itu, orang-orang yang terlibat harus menghindari kecurigaan. Seseorang selain Anda harus menangani ini. Petik 2. Kata-kata gadis berambut pendek itu logis. Zhong Li untuk sementara bingung bagaimana cara membantah. Saudara muda Liu,
Apakah Anda benar-benar menyerang mereka secara diam-diam? Gadis berambut pendek menanyai Liu Yunfei saat dia menatapnya dengan mata terbelalak. Liu Feiyun sedikit tersipu, merasa malu. Dia merasa sulit untuk menjelaskan, jadi dia memandang Zhongli, berharap bantuan. Saat Zhongli hendak berbicara, gadis berambut pendek itu berkata, "Jangan menyela. Biarkan dia berbicara untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, kebenaran akan terungkap pada akhirnya, jadi jangan berbohong. Kalau tidak, wanita ini tidak akan baik." Liu Yunfei merasa berkonflik untuk waktu yang lama, ragu-ragu apakah akan menolak tuduhan itu terus-menerus. Namun, dia menyimpulkan bahwa jika gadis berambut pendek itu benar-benar serius dan memanggil kepala istana, dia tetap harus mengatakan yang sebenarnya pada akhirnya. Oleh karena itu, dia mungkin juga mengakuinya sekarang dan menghindari masalah yang lebih besar nanti. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan gigi terkatup, "Ya. Betulkah?" Gadis berambut pendek itu merasa terkejut. "Kamu menyelinap menyerang orang lain dan bahkan dikalahkan." "Iya." Liu Yunfei belum menyeka darah di bibirnya. Dia tidak bisa menyembunyikan luka di tubuhnya. Tidak ada cara baginya untuk membantah ini. Jadi, Liu Yunfei mengangguk lagi sambil mengatupkan giginya. Zhongli menghela nafas dalam hatinya, semuanya sudah berakhir. Hal-hal mengambil giliran yang berbeda. Xiao Chen dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Liu Yunfei ini benar-benar akan mengakui segalanya. Murong Yan tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar ampas. Anda lemah, dan karakter Anda buruk. Kulitmu bahkan tidak setebal kakak laki-lakimu. Jadi bagaimana jika Anda mengubah 20% dari garis keturunan Anda? Kamu masih sampah. Hahaha." Setelah mengutuk, Murong Yan merasa sangat senang. Namun, dia benar-benar membuat Liu Yunfei dan Zhongli frustrasi. Di sisi lain, gadis berambut pendek itu tidak mempermasalahkannya. Dia tersenyum kegirangan dan berkata, "Berhentilah memarahi orang lain. Kamu juga bukan orang baik. Siapa teman yang kamu sebutkan?" Murong Yan langsung merasa ingin muntah darah. "Apa maksudmu aku juga bukan orang baik?" Namun, Murong Yan masih dengan jujur menunjuk Xiao Chen dan berkata, "Xiao Chen, murid inti kelas surga yang baru saja maju dari Istana Naga." Gadis berambut pendek itu memutar bola matanya. Sekarang, dia secara kasar mengerti apa yang telah terjadi. Dia memandang Zhongli dan bertanya, "Kakak senior Zhongli, apakah kamu akan mengejar ini?" Zhongli tersenyum pahit dan menjawab, "Dengan junior sister yang mengelola ini, bagaimana saya bisa berani mengejar ini? Kejar pantatku." Liu Yunfei mengakui semuanya seperti orang bodoh. "Ini adalah Istana Naga Putih, wilayahku. Mereka adalah orang luar yang menyebabkan masalah. Bahkan jika keributan itu sampai ke telinga kepala istana, selama dia terus menyangkalnya, tidak akan terjadi apa-apa. Istana mana yang tidak akan melindungi muridnya meskipun muridnya yang salah?" Setelah melirik Wei Hongfei, Zhongli mendengus dingin sebelum melepaskan lengan bajunya dan pergi. Liu Yunfei dengan cepat mengikuti. Banyak murid inti yang mengelilingi kelompok Xiao Chen menghela nafas dan berpencar. Mereka tahu bahwa mereka tidak menderita apa-apa hari ini. Terima kasih banyak kepada nona muda ini karena menegakkan keadilan. Jika tidak ada yang lain, kita akan pergi sekarang. Petik 2. Untuk menghindari lebih banyak masalah dengan berlama-lama di sini, Wei Hongfei melakukan salut kepalan tangan dan pergi. Tidak ada terburu-buru. Dengan saya di sekitar, tidak ada yang akan berani mencari masalah untuk Anda. Kakak perempuan saya selalu memberitahu saya bahwa Anda tidak dapat menilai seseorang dari garis keturunannya. Terlebih lagi saya tidak boleh memandang rendah orang lain karena garis keturunan mereka yang rendah. Kali ini, memang kakak senior Zhongli yang salah. Saya minta maaf kepada Anda semua atas nama Istana Naga Putih, juga ini, teman Istana Naga Surgawi, kata gadis berambut pendek dengan tulus sambil menatap Xiao Chen. Murong Yan berkata, "Gadis ini, meskipun dia kejam dalam serangannya, sopan santunnya cukup bagus. Namun, permintaan maaf saja tidak ada gunanya. Kita semua terluka. Kompensasi harus dibuat." Gadis berambut pendek itu tidak menyalahkan Murong Yan karena menginginkan 1 mil ketika diberi 1 inci. Dia tersenyum. "Hehe, sebenarnya aku juga berpikiran sama. Saya ingin mengundang Anda semua ke kediaman saya untuk duduk. Saya dapat melihat bahwa Anda semua terluka, dan energi esensi sejati Anda terkuras secara signifikan. Akan lebih baik untuk beristirahat dulu sebelum bergegas di jalanmu." Petik 2. Murong Yan sekarang menjadi malu. Dia bercanda saat mengatakan itu. Dia tidak berharap pihak lain begitu tulus mendengarkannya. Murong Yan memandang tiga lainnya dan berbisik, "Bagaimana menurut kalian semua?"
Xiao Chen masih bertanya-tanya bagaimana Liu Ruyue mendapatkan seorang adik perempuan, dia tidak bisa memikirkan hal lain. Wei Hongfei memutar matanya. Dia merasa jengkel pada Murong Yan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka jelas bisa pergi, tapi Murong Yan harus mengalah. Dia tidak bisa diganggu dengan Murong Yan sekarang. Situ Chang Feng berkata tanpa daya, Nona Liu, dengan keramahan yang luar biasa, jika kita tidak pergi, kita akan tampak tidak masuk akal. Ayo pergi. Karena kelompok Xiao Chen setuju, gadis berambut pendek itu tampak sangat bahagia. Begitu kelompok ini jauh, tetua toko berdaulat yang tersembunyi muncul dan menggelengkan kepala tanpa daya. Nona muda kedua masih main-main. Dia masih suka mencampuri urusan orang lain. Saya pikir Zhongli pasti hampir marah karena ingin membunuh. Petik 2. Dia telah terkurung di Istana Naga Putih selama ini. Hal ini cukup membosankan. Akan sulit baginya untuk mengabaikan keributan ini, karena sesuatu yang tidak biasa jarang terjadi. Identitas orang-orang ini tidak memiliki masalah, kan? Mereka baik. Mereka adalah murid inti kelas surga dari istana luar lainnya. Mereka mungkin baru saja terlibat konflik karena pertengkaran dan tidak dengan sengaja menyebabkan masalah. Kalau begitu, biarkan saja. Ketika nona muda kedua telah bersenang-senang, kirim grup ini kembali sedini mungkin. Untuk berpikir bahwa mereka berani menimbulkan masalah di istana Naga Putih. Mereka benar-benar berani. Jelas, sesepuh ini masih cukup marah. Apakah kelompok Xiao Chen benar atau tidak, itu terdiri dari orang luar, yang telah melukai murid Istana Naga Putih. Tidak peduli apa, sesepuh ini akan merasa kesal. Jika bukan karena campur tangan gadis berambut pendek, hal-hal tidak akan diselesaikan begitu saja. Bab 1942, Mentah 2042, Lukisan Kosong. Kediaman gadis berambut pendek itu dibangun di tepi danau di antara pegunungan. Sulit membayangkan bahwa ada danau yang begitu besar di tengah pegunungan yang menjulang tinggi dan punggung bukit yang terjal. Air danau itu jernih, dan kabut putih menyebar ke seluruh permukaannya. Energi spiritual meliputi tempat itu. Sebuah paviliun indah berdiri di tengah danau yang diselimuti kabut putih. Ketika seseorang melihat ke atas, itu samar-samar tampak seperti surga. Pegunungan mengelilingi tempat itu, dan air danau tampak seperti lukisan. Pegunungan membentang naik dan turun ke kejauhan. Di tengah gunung yang naik dan turun, danau itu tampak seperti batu giok harta karun yang sempurna yang bertatahkan gunung dan sungai. Burung terbang di langit, dan ikan berenang dengan gembira di danau. Saat seseorang berdiri di tepi danau, danau puitis itu tampak sangat panjang, terbentang di antara dua pegunungan. Danau itu benar-benar memberi kesan sebagai laut yang luas, seperti luas dan tak berujung. Adapun paviliun di tengah danau, ketika seseorang mengintip melalui kabut, naga dan burung phoenix yang diukir di batu giok benar-benar putih. Paviliun berkilauan dengan cahaya, yang terpantul di permukaan danau. Airnya beriak lembut, dan warna hijau giok tetap ada. Beberapa burung terbang ke udara dan menembus kabut tebal, terbang di atas paviliun. Itu seperti adegan puitis yang langsung menjadi hidup. Tempat yang bagus. Saya tidak akan bosan dengan tempat seperti itu bahkan jika saya tinggal di sini sampai saya mati. Jika saya berhenti mengejar martial Dao suatu hari nanti, saya ingin mencari pemandangan yang begitu indah untuk masa pensiun saya. Petik 2. Situ Chang Feng menghela nafas, benar-benar tenggelam dalam pemandangan yang indah. Gadis berambut pendek itu membantah, itu tidak mungkin. Saya telah tinggal di sini selama 10 tahun. Aku sudah muak dengan ini. Bagaimana mungkin seseorang tinggal di sini selamanya tanpa membencinya? Xiao Chen membalas dengan lembut, itu karena hatimu belum cukup. Jika hati Anda tidak tenang, tidak peduli seberapa bagus pemandangannya, Anda hanya akan memikirkan gunung dan sungai saat melihatnya. Setelah Anda melihat melewati hiruk-pikuk, kemuliaan, penghinaan, dan ketenangan, Anda akan melihat. Gadis berambut pendek itu menyela, apa yang akan dilihat orang? Xiao Chen tersenyum dan berkata, itu akan tetap menjadi gunung dan sungai. Kalau begitu, masih sama. Apakah Anda melihat paviliun itu? Setiap kali kakak perempuanku kembali, dia tetap di sana, kata gadis berambut pendek itu dengan lembut sambil menunjuk ke paviliun batu giok putih di tengah danau. Mata Murong Yan berbinar. Bisakah kita pergi dan melihatnya? Gadis berambut pendek menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Tidak ada yang bisa memasuki kamar kakak perempuan saya tanpa izin. Petik 2. Itu lebih baik daripada tidak mengatakannya, kata Murong Yan, sedikit kecewa. Hehe, namun, kita bisa pergi ke kediaman. Omong-omong, paviliun itu kosong. Tidak ada yang bisa dilihat di sana. Setelah gadis berambut pendek itu selesai berbicara,
dia memanggil semua orang untuk pergi ke kediamannya. Xiao Chen adalah yang terakhir masuk. Sebelum dia melakukannya, dia melirik ke paviliun di tengah danau. Setelah memasuki kediaman, gadis berambut pendek itu tampak menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia mengganggu kelompok itu, menanyakan segala macam pertanyaan. Sekarang, dia jauh dari ahli yang dia lihat di awal. Setelah beberapa percakapan, kelompok tersebut mengetahui bahwa gadis berambut pendek ini bernama Liu Ruyun, putri dari pemimpin ras naga putih saat ini. Dengan identitas seperti itu, Liu Ruyun adalah karakter utama yang bonafit. Pemimpin ras naga putih adalah Raja Naga Putih, orang yang memimpin semua pembudidaya naga putih di Kekaisaran Naga Surgawi. Seolah-olah, Istana Naga Putih milik Gerbang Naga, tetapi kenyataannya, garis keturunan Naga Putih memiliki kendali atasnya. Kepala istana dan wakil kepala istana keduanya ditunjuk oleh Raja Naga Putih. Jika sesuatu yang besar terjadi, seluruh Istana Naga Putih pasti akan mendengarkan Raja Naga Putih ketika dia mengeluarkan panggilan. Tentu saja, semua istana luar dikelola oleh Gerbang Naga, seperti halnya Raja Naga Putih. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, omong kosong. Bukankah itu berarti Liu Ruyue adalah putri tertua Raja Naga Putih? Kalau begitu, siapa yang mati di puncak King Yun Peak di Sky Dome Realm karena iblis, menyegel dirinya dalam es saat dia mati? Siapa itu bagi Liu Ruyue? Liu Ruyue tidak mungkin memiliki dua ayah, kan? Xiao Chen berpikir dalam hati, hal-hal yang terjadi di sini mungkin jauh lebih rumit dari yang saya kira. Sebelumnya, Xiao Chen telah mendengar dari murid inti Istana Naga Putih. Liu Ruyue tidak hanya memiliki garis keturunan kelas 7 tetapi juga jiwa naga bawaan. Kekuatan jiwa naga sangat murni. Para pembudidaya ras naga biasa hanya memiliki garis keturunan naga, energi jiwa mereka hanya milik orang biasa. Tidak ada yang istimewa dari jiwa mereka. Memiliki jiwa naga bawaan berarti energi jiwa Liu Ruyue mengandung kekuatan jiwa naga. Dia benar-benar berbeda. Keberadaan seperti itu tidak hanya dapat merevitalisasi ras naga putih tetapi bahkan mendapatkan posisi Kaisar Naga. Mungkin inilah mengapa ras naga putih perlu menyembunyikan identitas Liu Ruyue. Sebuah cerita sampul Liu Ruyue menjadi putri Raja Naga Putih akan menjadi yang paling meyakinkan. Siapa yang berani meragukan Raja Naga Putih? Sekarang, sepertinya cerita sampul agak berhasil. Sementara Xiao Chen berada di Kekaisaran Naga Surgawi, dia belum pernah mendengar ada orang yang meragukan identitas Liu Ruyue. Bagi Xiao Chen, semua ini tidak masalah. Pertanyaan utamanya adalah apakah Liu Ruyue sendiri mengetahuinya. Jika Anda banyak menyakiti Ruyue untuk keuntungan Anda sendiri, saya benar-benar tidak akan pernah memaafkan Anda. Xiao Chen telah melihat terlalu banyak kasus di mana orang-orang bertindak berlebihan ketika menyangkut keuntungan. Dia tidak bisa tidak memikirkan hal ini sedikit lagi. Apakah kamu akan pergi ke Desolate God Valley? Gadis berambut pendek itu bertanya sambil melihat ke arah kelompok itu dengan rasa ingin tahu. Wei Hongfei mengangguk. Iya, kami berencana mengundang Zhong Li untuk pergi bersama kami. Sekarang, kita hanya bisa pergi dengan kita berempat saja. Liu Ruyun, gadis berambut pendek, berkata dengan serius, kalau begitu, aku akan menemanimu. Kekuatanku tidak lebih rendah dari Zhong Li. Mereka tidak menghentikanmu, tapi aku bisa. Keyakinan melintas di matanya. Liu Ruyun benar-benar tidak lemah. Faktanya, dia lebih kuat dari Zhong Li. Sebagai putri Raja Naga Putih, garis keturunan dan bakat Liu Ruyun tidak akan lemah. Teknik kultivasi dan teknik bela diri yang dia gunakan pasti akan menjadi yang terbaik. Di permukaan, sepertinya Liu Ruyun bahkan lebih kuat dari keempatnya di sini. Namun, jika mereka benar-benar bertarung dalam pertarungan hidup dan mati, gadis berambut pendek itu tidak akan cocok untuk mereka. Ketika gadis berambut pendek itu mengatakan bahwa dia ingin menemani mereka, bahkan Murong Yan yang tidak berotak pun tidak menanggapinya. Situ Chang Feng berkata, sudah gelap. Kita istirahat dulu. Gadis berambut pendek itu berkata tanpa daya, baiklah, kalau begitu. Paman Mei, bawa mereka untuk beristirahat. Ketika bulan yang cerah menggantung tinggi di langit larut malam, Xiao Chen meninggalkan kamarnya. Dia menyapu sens spiritualnya melalui tempat itu. Ketika dia memverifikasi bahwa tidak ada orang di sekitar, dia dengan lembut mendorong dengan kakinya. Kemudian, dia dengan hati-hati menghindari banyak batasan dan mendarat di permukaan danau. Dia berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang bertiup dekat dengan permukaan danau, diam-diam terbang ke paviliun di tengah danau. Namun, ketika Xiao Chen mendekati pusat danau, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Riak menyebar di atas air, dan angin sejuk berlama-lama. Namun, tidak ada paviliun.
Apakah itu ilusi? Xiao Chen tidak terburu-buru. Dia membuka mata surgawinya dan melihat sesuatu yang aneh. Itu bukan ilusi sederhana di hadapannya. Jika dia mengambil langkah maju lagi, dia akan terjebak oleh formasi ilusi. Jika dia mencoba menerobos masuk, konsekuensinya akan mengerikan. Ini tidak terlalu sulit bagiku. Xiao Chen mengenakan topeng Dewa Kematian dan mengaktifkan Void Shadow, salah satu dari 3 teknik rahasia yang dikandungnya. Sosoknya perlahan tidak berwujud, menjadi sesuatu di antara kenyataan dan ilusi. Ini hanya berlangsung sebentar, hanya 1 detik. Namun, 1 detik ini cukup bagi Xiao Chen untuk melewati formasi ilusi yang merepotkan itu dan memasuki paviliun. Saya berhasil. Xiao Chen melepas topengnya dan berjalan menaiki tangga paviliun batu giok putih. Dia tidak ragu-ragu untuk mendorong pintu terbuka. Disinilah Ruyue tinggal. Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Itu adalah kamar gadis biasa. Itu seperti yang dikatakan Liu Ruyun, kosong. Jelas, Liu Ruyue sudah lama tidak kembali. Bahkan jika Liu Ruyue kembali, dia tidak akan tinggal lama. Saat Xiao Chen dengan santai berjalan di sekitar paviliun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya melihat tempat di mana Liu Ruyue pernah tinggal. Ini, Xiao Chen berhenti berjalan, setelah menemukan sebuah lukisan di ruang belajar paviliun. Dia perlahan menyebarkan lukisan itu. Itu menggambarkan sosok buram. Ada garis besar tapi tidak ada wajah. Itu tidak lengkap. Tidak banyak yang bisa dibuat darinya. Lukisan siapa ini? Xiao Chen menutup lukisan itu, bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu apakah Liu Ruyue melukisnya. Hanya Liu Ruyue dan Liu Ruyun yang pernah tinggal di sini. Liu Ruyun masih muda dan tidak tampak seperti orang yang melukis. Setelah memikirkannya, ini mungkin digambar oleh Liu Ruyue. Xiao Chen memikirkannya, lalu menggulung lukisan itu dan memasukkannya ke dalam cincin semestanya. Hahaha, pencuri kecil. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Liu Ruyun tiba-tiba muncul di luar. Tidak terkejut, Xiao Chen mendongak dan menatap gadis ini dengan aneh. Dia mengeluarkan lukisan itu, membukanya sekali lagi, dan bertanya, apakah kamu melukis ini? Karena Xiao Chen tidak bingung, tidak terlihat kaget atau malu sama sekali, gadis berambut pendek itu merasa situasinya membosankan. Sepertinya dia telah menebak bahwa kediaman Liu Ruyun terhubung dengan paviliun ini. Dia bisa merasakan setiap gerakan di dalam paviliun. Bagaimana mungkin aku bisa menggambar itu? Aku meminjamnya. Masih banyak lagi, semuanya seperti itu. Hanya ada garis besar tanpa wajah. Hei, aku baru sadar, garis besar ini sangat mirip denganmu. Liu Ruyun tampaknya telah menemukan sesuatu yang sangat menarik. Ketika dia mendekat, dia memandang Xiao Chen dan berkata, kamu benar-benar terlihat sangat mirip. Bab 1943, Mentah 2043, sebuah jawaban. Seperti saya, Xiao Chen berpikir dalam hatinya, merasa sedikit tertekan. Jika seperti saya, lalu mengapa tidak melukis saya sepenuhnya? Tunggu di sana. Jangan bergerak. Liu Ruyun bergegas keluar, lalu kembali dengan cepat dengan kuas di tangan. Dia menyipitkan mata pada Xiao Chen, menatapnya dengan detail saat dia menggambarnya, mengisi ruang kosong itu dengan wajah. Keterampilan melukisnya tidak begitu bagus, tapi dia masih bisa membuat ilustrasi sederhana. Segera, fitur wajah muncul di garis, perlahan menjadi lebih jelas. Sekarang, orang dalam lukisan itu memiliki fitur wajah yang halus. Dia tampak sangat tampan dengan ketenangan dan keanggunan tertentu di wajahnya. Ini sangat mirip, hampir identik, gumam Liu Ruyun pada dirinya sendiri, menemukan ini tak terbayangkan setelah dia menyelesaikan lukisan itu. Awalnya, dia hanya merasa ada beberapa kesamaan, jadi dia melakukan ini dengan santai. Tanpa diduga, setelah dia menyelesaikan lukisan itu tampak persis sama dengan Xiao Chen, tidak ada satu perbedaan pun yang ditemukan. Liu Ruyun menggosok dagunya sambil berpikir, tidak dapat mengetahui hal ini, saat dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah itu hanya kebetulan? Biar kulihat. Kejutan di hati Xiao Chen tidak kalah dengan Liu Ruyun. Ketika dia mengambil lukisan itu dan melihatnya, dia mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak bisa mengerti sama sekali. Apakah ini hanya kebetulan? Atau apakah Liu Ruyue lupa seperti apa tampangnya? Tidak mungkin. Xiao Chen tidak percaya bahwa Liu Ruyue akan melupakannya. Selanjutnya, dengan ingatan seorang kultivator, selama seseorang ingin mengingat seseorang, seseorang akan dapat melihat orang itu dengan jelas dalam pikirannya hanya dengan sedikit pemikiran. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kakak perempuanmu sering menggambar ini. Namun, dia hanya menggambar garis besarnya tetapi tidak pernah menggambar fiturnya. Iya, sejauh yang saya ingat,
dia sudah melukis ini ketika saya masih muda. Aku melihatnya berusaha keras untuk mengingat sesuatu, tapi dia masih tidak bisa menggambar wajahnya. Coba saya lihat, setidaknya ada 10.000 lukisan ini, jawab Liu Ruyun jujur, tidak menyembunyikan apapun. Ini aneh. Xiao Chen menutup lukisan itu, emosinya kacau. Tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak bisa mengerti. Ketika datang ke Liu Ruyue, pikirannya yang biasanya tenang mengalami kesulitan berfungsi dengan baik. Tatapan Xiao Chen beralih ke Liu Ruyun. Aku harus mencari tahu lebih banyak darinya. Saya masih memiliki terlalu sedikit informasi. Jika saya memiliki lebih banyak, mungkin akan lebih mudah untuk mengetahui apa yang terjadi. Kenapa kau menatapku seperti itu? Liu Ruyun bertanya dengan kepala menunduk. Dia merasa agak tidak nyaman dengan bagaimana Xiao Chen menatapnya. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kakak perempuanmu? Kamu ingin tahu lebih banyak tentang kakak perempuanku? Hehe, dia praktis menyaksikan saya tumbuh dewasa. Jadi menurutmu seberapa banyak yang aku tahu tentang dia? Namun, bagi saya untuk memberitahu Anda. Ketika Liu Ruyun mendengar bahwa Xiao Chen ingin tahu lebih banyak tentang Liu Ruyue, tatapan licik melintas di matanya saat dia membuat Xiao Chen dalam ketegangan. Memikirkan bahwa gadis ini ingin mendiskusikan kondisi denganku. Xiao Chen tidak memperdebatkan jalan keluarnya. Apa yang harus saya lakukan agar Anda memberitahu saya? Hehe, Anda memang orang yang cerdas. Anda harus tahu apa yang saya inginkan. Liu Ruyun tidak mengatakan kondisinya secara langsung, menatap lurus ke mata Xiao Chen. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, dengan tegas menolaknya. Tidak, Anda tidak bisa pergi ke Desolate God Valley. Jika terjadi sesuatu, kami tidak bisa bertanggung jawab. Tidak ada yang akan mampu menahan kemarahan Raja Naga Putih. Ketika Liu Ruyun mendengar itu, dia menggeram. Kalau begitu, kamu bisa melupakan tentang mengetahui tentang kakak perempuanku. Aku akan mengetahuinya cepat atau lambat. Xiao Chen tidak berdebat dengan pihak lain. Dia meletakkan lukisan itu dan pergi setelah berbalik. Jangan pergi. Setelah melihat Xiao Chen pergi, Liu Ruyun menghentakkan kakinya dan mengatupkan giginya karena marah. Dia mengejar Xiao Chen dan berkata, baiklah, aku akan memberitahumu. Xiao Chen tersenyum dalam hati. Gadis ini masih terlalu baik. Dia berhenti dan berkata, bagus. Jawab saja apa yang aku minta. Aku benar-benar kalah darimu. Minta pergi, kalau begitu. Petik 2. Tidak ingin membuang waktu, Xiao Chen mengatur pikirannya dan mengajukan beberapa pertanyaan kritis. Apakah Liu Ruyue pernah menyebutkan alam kubah langit? Apakah Liu Ruyue melakukan tindakan aneh? Secara umum, apa yang dialami Liu Ruyue selama tahun-tahun ini? Setelah Liu Ruyun menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pikiran Xiao Chen menjadi lebih jelas. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa Liu Ruyue telah menghapus ingatannya. Memang, ini adalah cara terbaik bagi ras naga putih untuk mengendalikan Liu Ruyue, membuatnya merasa bahwa dia dibesarkan di ras naga putih. Tidak perlu hal lain untuk membuat Liu Ruyue bekerja untuk ras naga putih dan mengakui identitasnya. Ini akan menjelaskan mengapa Liu Ruyue tidak ingat seperti apa rupa Xiao Chen. Itu juga mengapa Liu Ruyue tidak menunjukkan sesuatu yang aneh atau menyebutkan Sky Dome Realm selama ini. Sekarang Xiao Chen punya jawaban, dia melepaskan napasnya yang tertahan. Kenangan adalah tanda pada tubuh yang dibuat oleh waktu. Menghilangkan mereka sepenuhnya tidak mungkin. Seseorang hanya bisa menyegelnya. Selama metode itu ditemukan, ingatan dapat dipulihkan. Itu hanya tergantung pada seberapa kuat orang yang menyegelnya. Jika Raja Naga Putih melakukannya secara pribadi, maka memulihkan ingatan Liu Ruyue akan agak bermasalah. Tidak peduli apa, ini adalah keberuntungan di tengah kemalangan. Liu Ruyue tidak menderita kerusakan yang sebenarnya. Dia juga tidak diancam atau dikendalikan. Xiao Chen menemukan ini hampir tidak dapat diterima. Meskipun aku tahu banyak tentang kakak perempuanku, aku merasa dia menyembunyikan sesuatu dariku. Selama tahun-tahun ini, ada banyak orang yang mengejarnya. Selain putra mahkota Dewa Naga, ada banyak bakat luar biasa dari 8 kerajaan. Namun, tidak satupun dari mereka tertarik padanya. Saya curiga ada seseorang di hatinya, tetapi dia tidak akan memberitahu saya tentang hal itu. Saat Liu Ruyun berbicara, dia menemukan bahwa dia tampaknya tidak benar-benar memahami Liu Ruyue. Akan aneh jika Anda tahu. Bahkan Liu Ruyue sendiri tidak tahu, pikir Xiao Chen dalam hati. Jangan berpikir berlebihan. Ingatlah bahwa dia baik padamu. Itu wajar. Hei, ada yang tidak beres. Mengapa Anda begitu khawatir tentang kakak perempuan saya, bahkan berbicara untuknya? Liu Ruyun menatap Xiao Chen dengan curiga, mencoba melihat sesuatu dari wajahnya. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa.
Tidak perlu bagimu untuk peduli tentang itu. Aku sudah memikirkannya. Mungkin saja membawamu ke Desolate God Valley. Xiao Chen mengubah topik pembicaraan. Betulkah? Liu Ruyun merasa sangat bersemangat. Namun, dia segera bertanya, apakah kamu tidak takut menderita murka ayahku? Aku akan berakhir berselisih dengan ayahmu karena Liu Ruyue cepat atau lambat. Saya tidak takut menambahkan Anda ke masalah. Xiao Chen berkata dengan serius, hentikan omong kosong itu. Apakah kamu ingin pergi atau tidak? Tentu saja, saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Kalian semua harus pergi besok. Kalau begitu, aku akan menemuimu di luar White Cloud City. Xiao Chen merasa agak terkejut. Kau sudah bersiap. Saya telah mempersiapkan diri selama beberapa tahun. Saya hanya kekurangan kesempatan dan tidak berani keluar sendiri. Sekarang saya kebetulan bertemu dengan Anda semua, saya benar-benar tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Hehe, sebenarnya, bahkan jika Anda tidak setuju, saya masih akan pergi mencari Anda semua. Aku meninggalkan bekas di semua tubuhmu. Mata Liu Ruyun berbinar. Berita ini mengejutkan Xiao Chen. Gadis ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang diharapkan. Bagaimana jika seseorang mengetahui bahwa Anda hilang? Apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah bersiap untuk menghadapi ini sejak lama. Sebelum saya pergi, saya akan mengatakan bahwa saya memasuki kultivasi tertutup. Kemudian, saya hanya akan keluar beberapa saat setelah saya kembali. Seharusnya tidak ada masalah. Jangan khawatir, saya telah siap selama bertahun-tahun. Tidak akan ada kecelakaan. Xiao Chen masih tidak merasa nyaman. Dia berkata dengan serius, saya akan menjelaskan sesuatu terlebih dahulu. Setelah kita keluar, kamu harus mendengarkan semua instruksiku. Kalau tidak, aku tidak akan membawamu. Aku berjanji akan mendengarkanmu, oke. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, sumpah. Bersumpahlah pada iblis hati. Karena Xiao Chen akan membawanya keluar, dia harus memastikan keselamatannya. Dia tidak bisa membiarkan apapun salah. Meskipun Liu Ruyun mungkin memiliki lebih banyak harta dan kartu truf daripada dia masih harus berhati-hati. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Bagaimanapun, Qin Aotian telah tercakup dalam alat dao yang diwarisi tetapi masih mudah jatuh ke tangan Xiao Chen. Baiklah, aku bersumpah pada iblis hati. Setelah saya meninggalkan Istana Naga Putih, saya tidak akan bertindak sendiri. Aku akan mendengarkanmu, Xiao Chen, dalam segala hal sampai aku kembali ke Istana Naga Putih. Karena Xiao Chen terlihat sangat serius, Liu Ruyun bersumpah pada iblis hati untuk membuatnya tenang. Jika dia kembali pada sumpahnya, dia akan mengembangkan iblis hati yang akan menyebabkan dia masuk ke keadaan penyimpangan Qi Berserking. Xiao Chen menghela nafas lega dan bertanya, mengapa kamu begitu mempercayaiku? Liu Ruyun menunjukkan tampilan heroik dan menjawab, karena saya percaya diri. Karena Anda adalah orang yang cerdas dan tahu bahwa saya memiliki kartu truf. Jika Anda ingin menyakiti saya, Anda harus siap mati. Aku akan pergi dan bersiap. Anda harus pergi lebih awal juga. Jangan biarkan orang lain menemukan Anda. Segera setelah mengatakan itu, Liu Ruyun berbalik dan pergi. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Gadis ini tidak sesederhana kelihatannya. Ini juga bagus. Dia tidak akan terlalu khawatir. Saat dia melihat lukisan itu, dia merasakan kehangatan di hatinya ketika dia memikirkan masalah Liu Ruyue. Bahkan dengan ingatannya yang terhapus, Liu Ruyue masih belum sepenuhnya melupakannya dan mencoba yang terbaik untuk mengingatnya. Tunggu aku. Saya pasti akan membantu Anda memulihkan ingatan Anda. Xiao Chen memberi paviliun pandangan terakhir sebelum mengenakan topeng Dewa Kematian dan meninggalkan tempat ini. Bab 1944 Mentah 2044 Kota Kuno yang Sunyi. Dini hari berikutnya, kelompok 4 Xiao Chen dengan hormat dikirim. Ketika keempatnya melihat ekspresi tidak ramah dari orang-orang Istana Naga Putih, mereka tersenyum sendiri. Mereka mungkin satu-satunya yang berhasil menimbulkan masalah di Istana Naga Putih dan pergi dengan selamat. Betapa malangnya. Saya menemukan diri saya agak menyukai gadis itu, kata Murongyan dengan malu-malu ketika dia menoleh untuk melihat kembali ke Istana Naga Putih. Liu Ruyun tidak hanya tidak mengirim mereka tetapi bahkan tidak bertemu dengan mereka untuk terakhir kalinya. Murongyan merasa sedikit kecewa. Wei Hongfei mengejek, kamu pasti senang dia memukulimu. Jika kamu menyukainya, aku bisa memukulmu lagi nanti. Wei Hongfei mengacu pada saat keempatnya dihalangi untuk pergi, Murongyan adalah orang yang paling menyedihkan dari cahaya pedang Liu Ruyun. Saat menyebutkan masalah memalukan ini, Murongyan tidak berkobar. Dia hanya mendengus, aku tidak akan bertengkar denganmu. Situ Changfeng bertanya,
apakah kita masih pergi ke Istana Naga Hijau? Perlombaan Naga Hijau pandai dalam penyembuhan. Teknik budidaya utama Istana Naga Hijau adalah seni angin musim semi dan hujan, teknik budidaya yang sangat terkenal di seluruh alam besar pusat. Tidak perlu pergi. Saya hanya akan memberitahunya untuk langsung menuju ke tempat pertemuan. Petik 2. Wei Hongfei berkata, temanku dari Istana Naga Hijau telah mengalami hidup dan mati bersamaku. Dia tidak akan sehina Zhongli. Bagus. Kelompok itu meninggalkan White Cloud City dan melakukan perjalanan sekitar 50 km. Kemudian, aura kuat tiba dengan niat pedang yang melonjak, menyebabkan angin kencang bertiup dan daun berjatuhan. Hati-hati, ada musuh yang kuat. Ekspresi Wei Hongfei berkedip saat dia mundur beberapa langkah dan melindungi semua orang. Murong Yan menggeram, aku baru tahu bahwa orang-orang Istana Naga Putih tidak akan membiarkan hal-hal tergeletak begitu saja. Siapa tahu, denting tawa terdengar, dan seseorang terbang keluar dari angin kencang. Orang ini mengenakan jubah biru ketat, memperlihatkan sosok yang sempurna. Dia tampak heroik saat rambut pendeknya berkibar-kibar tertiup angin. Itu adalah putri kecil Raja Naga Putih, Liu Ruyun. Murong Yan tertawa dengan kejutan yang menyenangkan, gadis kecil, kamu kehabisan. Kamu tidak boleh memanggilku gadis kecil. Anda tidak jauh lebih tua dari saya. Anda bahkan tidak lebih kuat dari saya. Petik 2. Liu Ruyun memelototi Murong Yan. Kemudian, mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen, dia tersenyum dan berkata, dia berjanji untuk membawaku ke Desolate God Valley. Apa? Semua orang merasa sangat terkejut. Wei Hongfei menoleh ke Xiao Chen dan berkata, Kakak Xiao, kamu tidak tampak seperti orang yang melakukan sesuatu tanpa berpikir. Kamu sadar akan konsekuensi membawanya, kan? Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan berkata, maaf karena membuat keputusan tanpa mendiskusikannya dengan kalian semua dan menyebabkan masalah bagi kalian semua. Dia sangat membantuku tadi malam. Jadi, untuk membalas budi, aku mengajaknya keluar sebentar. Itu rencanaku. Jika beberapa dari Anda menemukan ini bermasalah, maka saya akan membawanya sendiri. Jika beberapa dari Anda bersedia, saya akan bertanggung jawab untuk itu. Jika ada pertemuan kebetulan, saya akan melepaskan hak saya untuk memilih sekali. Petik 2. Situ Changfeng dan Wei Hongfei merasa bertentangan, tidak tahu harus memilih apa. Wei Hongfei memandang Xiao Chen dan berkata, Kakak Xiao, maaf. Aku tidak bisa mengambil risiko ini, jadi aku tidak bisa pergi bersamamu kali ini. Xiao Chen memberi hormat dan berkata, kamu terlalu sopan. Akulah yang membuatmu kesulitan. Hei kau, berhentilah memperlakukanku sebagai beban. Ini, untuk kalian semua. Liu Ruyun melangkah maju dan memberi masing-masing ban lengan. Ban lengannya memiliki warna yang berbeda dan memiliki naga surgawi yang digambar di atasnya. Ini, Wei Hongfei mendorong, merasa aneh. Xiao Chen menerima ban lengan dan melihatnya. Kemudian, dia berkata dengan serius, ini adalah versi sederhana dari formasi 4 divisi naga surgawi. Jika kita bekerja sama untuk mengeluarkannya, kita akan bisa bertarung melawan yang mulia, bahkan mungkin menjebak dan membunuh pihak lain. Catatan TL, 4 divisi mengacu pada 4 binatang suci mitologi Tiongkok, naga azure, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam, pada dasarnya, roh bela diri dari tanah suci alam Kunlun. Inspirasinya datang dari rasi bintang Cina. Mereka juga dikenal dengan berbagai nama, 4 penjaga, 4 dewa, 4 binatang menguntungkan, dan beberapa lainnya. Liu Ruyun memandang Xiao Chen dan berkata, kamu benar-benar tahu banyak. Hanya lumayan. Xiao Chen telah mewarisi api Dewa Vo saat berada di alam besar naga melonjak. Meskipun ingatannya tidak lengkap, itu berisi banyak hal yang telah dilihat senior. Formasi 4 divisi naga surgawi adalah salah satunya. Xiao Chen mengenakan ban lengan dan mengaktifkannya dengan energi jiwanya. Naga surgawi ungu di ban lengan berubah menjadi cahaya redup dan memasuki tubuh Xiao Chen. Kemudian, ban lengan itu perlahan menyatu dengan lengan bajunya dan menghilang. Yang lain menyalin Xiao Chen dan mengaktifkan ban lengan satu demi satu. Menarik. Ban lengan ini sebenarnya sangat cocok dengan atribut berbeda dari kami berempat. Situ Changfeng menemukan bahwa setelah mereka semua mengaktifkan ban lengan mereka, warna yang muncul di ban lengan masing-masing berbeda. Ban lengan ini sepertinya secara kebetulan cocok dengan atribut mereka. Xiao Chen adalah kilat, Murong Yan adalah api, Situ Changfeng adalah angin, dan Wei Hongfei adalah cahaya. Tentu saja, formasi 4 divisi naga surgawi terkenal. Meskipun ini adalah versi yang disederhanakan, ia memiliki kegunaan yang tak terbatas. Saya melihat kerja sama diam-diam Anda kemarin.
Anda masing-masing memiliki atribut yang berbeda tetapi tidak memiliki formasi yang cocok untuk bekerja bersama, jadi saya menemukan satu untuk Anda semua, kata Liu Ruyun dengan sombong. Kemudian, dia mengeluarkan botol batu giok dan memberi masing-masing dari 4 pil obat. Ini adalah pil surgawi peringkat 3. Wei Hongfei berseru kaget setelah menerimanya. Pil surgawi adalah klasifikasi tertinggi untuk pil obat di 1000 alam besar. Ada total 9 peringkat di antara pil surgawi. Pil surgawi purba, yang biasanya mereka gunakan untuk berkultivasi, memiliki peringkat terendah dan hanya memiliki fungsi paling dasar untuk membantu kultivasi. Pada kenyataannya, ada banyak jenis pil surgawi dengan berbagai efek. Bahkan pil surgawi peringkat 1 sangat langka bagi mereka. Alkemis yang bisa memperbaiki pil surgawi sangat dihormati di mana-mana di Central Great Realm, memegang status tinggi. Mereka dikenal sebagai Grandmaster Alkemis. Grandmaster juga diberi peringkat. Mereka yang bisa memperbaiki pil surgawi peringkat 1 adalah Grandmaster peringkat 1. Mereka yang bisa memperbaiki pil surgawi peringkat 2 adalah Grandmaster peringkat 2, dan seterusnya. Liu Ruyun mengangguk dan berkata, itu benar. Ini adalah pil surgawi peringkat 3, pil embun putih matahari musim semi. Mereka adalah pil obat untuk mengobati luka. Selama Anda masih memiliki satu napas tersisa, Anda bisa diselamatkan. Petik 2. Untuk berpikir bahwa itu sebenarnya adalah pil surgawi peringkat 3. Tuanku memperlakukan mereka sebagai harta karun sebelum dia pergi, hanya memberiku satu. Hahaha, Ruyun, untuk berpikir bahwa kamu mengeluarkan 4 sekaligus. Benar-benar luar biasa. Murong Yan dengan bersemangat menyingkirkan pil obat. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan cemas, kamu memberikannya kepada kami. Bagaimana denganmu? Wei Hongfei memandang Murong Yan dengan jijik. Tidak perlu khawatir tentang dia, khawatir tentang dirimu sendiri. Dia adalah putri Raja Naga Putih. Tidaklah terserah Anda untuk mengkhawatirkannya. Petik 2. Murong Yan menepuk dahinya dan tersenyum. Itu benar. Ketiga temannya sudah terbiasa dengan pikiran sederhana Murong Yan, jadi mereka tidak menganggap ini aneh. Situ Chang Feng bermain-main dengan pil surgawi peringkat 3 di tangannya dan berkata dengan nada netral, sepertinya kita menemukan harta karun. Hongfei, bagaimana menurutmu? Wei Hongfei berpikir sejenak, lalu akhirnya berkata, baiklah. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Selamat datang di tim. Liu Ruyun tersenyum lebar, menyebabkan matanya menyipit, saat dia menjawab, terima kasih. 3 hari kemudian, Duan Fei, murid inti kelas surga Istana Naga Hijau, bertemu dengan kelompok itu. Sekarang, setelah tim selesai, mereka berangkat ke Desolate God Valley. Ayo pergi. Xiao Chen memanggil Vulture Darah Iblis dan menyuruhnya membawa semua orang untuk mempercepat perjalanan mereka. Vulture Darah Iblis. Tanpa diduga, saudara Xiao sebenarnya memiliki hewan peliharaan iblis yang sangat langka. Ini benar-benar mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya Duan Fei melihat Vulture Darah Iblis, jadi itu sedikit mengejutkannya. The Demon Blood Vulture adalah binatang bermutasi yang secara alami tidak banyak menderita hambatan dan keterbatasan, sesuatu dengan potensi pertumbuhan yang tak terbatas. Agar seseorang dapat menaklukkan Herring Darah Iblis, seseorang harus kuat, selain beruntung. Ketika Duan Fei melihat Vulture Darah Iblis ini, dia mau tidak mau melihat Xiao Chen dengan cara baru. Xiao Chen merasa agak tertekan. Tak disangka, burung bodoh ini bisa meningkatkan opini orang lain terhadap saya. Ketika burung bodoh itu mendengar seseorang memujinya, ia langsung menjadi sangat senang. Saat Xiao Chen memikirkan hal ini, Vulture Darah Iblis mengeluarkan jeritan panjang dan menerbangkan awan sejauh 5.000 km. Kemudian, itu berubah menjadi cahaya merah redup, terbang lebih cepat. Desolate God Valley terletak di perbatasan beberapa kerajaan, itu bukan milik salah satu dari mereka. Ada sebuah kota di luar Desolate God Valley, yang dikenal sebagai Ancient Desolate Town. Kota ini tidak besar, tetapi lalu lintasnya sebanding dengan kota-kota besar di berbagai kerajaan. Ketika para pembudidaya dari berbagai kerajaan ingin pergi ke Desolate God Valley untuk berpetualang, mereka akan datang ke sini terlebih dahulu untuk beristirahat dan mengatur diri mereka sendiri. Selain itu, semua asosiasi pedagang terkenal dari Central Great Realm juga memiliki toko permanen di sini. Toko-toko ini akan membeli harta karun yang dibawa oleh para pembudidaya dari Desolate God Valley. Faksi puncak dari Central Great Realm juga menjangkau tempat ini, mendirikan cabang dari berbagai tingkat kekuatan. Kota sunyi kuno ini benar-benar sibuk. Saya telah mendengar banyak tentang itu, tetapi mendengar cerita masih tidak sebanding dengan melihatnya sendiri. Petik 2. Orang-orang yang berjalan di sekitar kota setidaknya adalah Star Venerates.
Hanya dengan melihat sekilas saja sudah akan mengumpulkan banyak yang mulia dan tokoh berdaulat. Bahkan ada beberapa aura menakutkan yang tersembunyi di kota, menimbulkan ketakutan pada orang lain dan menghalangi mereka untuk memeriksa aura ini. Pasti ada keberadaan mengerikan yang melampaui Sovereign Personage yang menjaga kota secara rahasia. Hering darah iblis menjadi jinak bahkan dari jarak beberapa ratus kilometer. Itu menarik auranya dan terbang dengan hati-hati. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Hering darah iblis mendarat dan berubah menjadi kilatan cahaya merah menuju jari Xiao Chen. Pemandangan seperti itu membuat mata yang lainnya berbinar. Mereka tidak tahu trik apa ini. Untuk berpikir bahwa Xiao Chen tidak menggunakan kantong hewan peliharaan iblis. Apakah kamu punya rencana ketika kita memasuki Desolate God Valley? Liu Ruyun bertanya. Duan Fei tidak tahu identitas Liu Ruyun. Dia tersenyum dan menjawab, ini adalah pertama kalinya kami pergi ke Desolate God Valley. Kami tidak tahu apa-apa. Rencana apa yang bisa kita miliki? Kami hanya bisa tetap berhati-hati setiap saat dan mencoba untuk pergi sejauh yang kami bisa, untuk melihat apakah kami dapat mengalami pertemuan kebetulan. Wei Hongfei dan yang lainnya mengangguk. Ini adalah rencananya, atau lebih tepatnya, tidak ada rencana sama sekali. Liu Ruyun mengerutkan kening dan berkata, betapa bodohnya kalian semua. Jika Anda hanya mencoba keberuntungan Anda seperti itu, akan aneh jika Anda menerima sesuatu. Anda harus mengambil inisiatif sebelum Anda dapat mengambil pertemuan kebetulan. Petik 2. Wei Hongfei menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa meremehkan Liu Ruyun ini. Dia bertanya, bagaimana menurutmu? Bagaimana kita harus mengambil inisiatif? Petik 2. Liu Ruyun menjawab, lembah dewa yang sunyi tak terbatas dengan tanah terlarang yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat berbahaya. Namun, banyak kerajaan telah sering menjelajahinya selama bertahun-tahun. Tempat-tempat yang harus dijelajahi sebagian besar sudah tertutup. Pasti ada beberapa informasi yang berguna. Informasi berguna apa yang bisa didapat? Sebelum saya datang ke sini, saya bertanya-tanya tetapi tidak menemukan informasi berharga, kata Wei Hongfei dengan cemberut. Lihat aku. Setelah mengatakan itu, Liu Ruyun menyelinap keluar. Ekspresi Wei Hongfei sedikit berubah saat dia melirik Xiao Chen. Namun, dia menemukan Xiao Chen sudah berbayang setelah Liu Ruyun. Ketika Wei Hongfei melihat adegan ini, dia sedikit rileks. Xiao Chen memang bisa diandalkan. Dengan Xiao Chen menjaga Liu Ruyun, tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Chen diam-diam mengikuti Liu Ruyun ke kota kuno yang sunyi. Ketika dia melihat apa yang dia lakukan, dia menyadari bahwa gadis ini sedang mencari tiran lokal. Dia agak pintar, Xiao Chen memuji dalam hatinya. Wei Hongfei telah mengatur perjalanan ini, jadi Xiao Chen tidak terlalu memikirkan detailnya. Sekarang, sepertinya Wei Hongfei memang kurang di beberapa area. Mencari tiran lokal memiliki sejumlah bahaya. Namun, jika mereka dapat memperoleh informasi yang berguna, mereka akan jauh lebih baik daripada jika mereka hanya mencoba keberuntungan mereka. Bab 1945, Mentah 2045, Ular Sayap 1000 Darah Setan. Liu Ruyun memiliki aura luar biasa yang penuh dengan kemudaan dan keaktifan, tampil sangat cantik. Dia juga memiliki aura naga surgawi, dan kultivasinya tidak rendah. Ketika dia berbicara dengan tiran lokal tidak berani memikirkan hal lain. Setelah membayar sejumlah pil surgawi purba, Liu Ruyun memperoleh informasi yang dia inginkan. Kemudian, dia mengirim pihak lain sambil tersenyum. Suara mendesing. Xiao Chen muncul di samping Liu Ruyun dan bertanya, apakah ada nilai dari informasi yang kamu peroleh? Dia menjawab dengan lembut, tentu saja, ada nilainya. Ada banyak broker di kota kuno yang sunyi ini. Mereka sangat akrab dengan Desolate God Valley dan akan tahu tentang pertemuan kebetulan saat mereka muncul. Broker ini adalah oportunis yang penuh dengan trik. Mereka tidak dapat memperoleh pertemuan kebetulan ini sendiri dan harus mengatur tim dari para pembudidaya yang datang ke sini untuk berpetualang untuk mendapatkan pertemuan kebetulan ini. Sebuah tim seperti kita, semua murid inti kelas surga dari Gerbang Naga, akan benar-benar diminati. Tiran lokal di sini memberitahu saya bahwa ada broker terkenal yang mencari tim baru-baru ini. Tunggu saja, seseorang akan segera datang mencari kita. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan kagum ketika dia berkata, kamu cukup muda dan tidak berpengalaman, tetapi kamu tahu cukup banyak. Kakak perempuanmu pasti sudah memberitahumu. Hehe, Anda menebaknya. Kakak perempuan saya pergi ke Desolate God Valley beberapa kali sebelumnya. Aku memang lebih mengenal tempat ini daripada kalian semua. Setidaknya, aku lebih bisa diandalkan daripada Zhong Li itu. Liu Ruyun memasang ekspresi yang mengatakan, saya sangat pintar, cepat memuji saya.
Xiao Chen melirik Liu Ruyun sebelum langsung mengabaikannya. Kemudian, dia berbalik untuk memberitahu Wei Hongfei dan yang lainnya. Sungguh orang yang membosankan, gumam Liu Ruyun pada dirinya sendiri sebelum mengikuti Xiao Chen. Segera, tim berkumpul kembali. Setelah yang lain menerima informasi, mereka merasa agak gugup saat mendiskusikan hal ini. Wei Hongfei memandang Xiao Chen dan bertanya, Xiao Chen, bagaimana menurutmu? Xiao Chen memberikan pendapatnya. Saya setuju dengan Liu Ruyun. Hanya berlari tanpa tujuan terlalu bergantung pada keberuntungan. Jika kita tidak beruntung, kesempatan ini akan sia-sia. Jangan lupa untuk apa kita di sini. Mengenai risiko, pasti akan ada beberapa. Namun, kami tidak suka berpetualang. Kita semua harus memahami bahwa risiko dan peluang berjalan beriringan, mereka selalu ada bersama. Mendengar kata-kata Xiao Chen, Wei Hongfei berkata dengan pasti, bagus. Sudah diputuskan, kalau begitu. Petik 2. Kelompok itu masuk kembali ke kota. Tak lama, seseorang memanggil kelompok Xiao Chen. Ini pasti Nona Liu Ruyun. Seorang pemuda yang tampak biasa dengan kilatan terang di matanya tiba di depan kelompok itu. Setelah mengukur kelompok Xiao Chen, pemuda ini merasa yakin. Orang-orang ini kuat, mereka adalah orang-orang yang dia cari. Setelah melihat tatapan curiga kelompok itu, orang itu memperkenalkan dirinya. Hehe, saya Qi Yunfeng, seorang murid gerbang pedang penguasa. Saya menerima informasi bahwa tim pembudidaya naga surgawi akan pergi ke Desolate God Valley dan ingin datang dan berteman dengan Anda. Petik 2. Ini dia. Xiao Chen bertukar pandang dengan yang lain. Memang, seperti yang dikatakan Liu Ruyun. Namun, ini agak terlalu cepat. Qi Yunfeng melihat sekeliling sebelum memperbaiki pandangannya pada Wei Hongfei. Kemudian, ekspresinya berubah ketika dia berkata, tidak kusangka kamu adalah murid inti kelas surga Istana Naga Emas. Bolehkah saya meminta nama besar Anda? Petik 2. Sementara Wei Hongfei memiliki temperamen yang agak acuh tak acuh, dia diam-diam merasa senang melihat penghormatan pihak lain. Kesannya tentang orang ini meningkat pesat. Saya tidak berani mengaku hebat. Saya Wei Hongfei. Mata Xiao Chen tajam, dia memperhatikan beberapa trik yang digunakan Qi Yunfeng ini. Dia benar-benar seorang broker, keterampilannya dalam menjalin persahabatan sangat baik. Liu Ruyun telah memberitahu tiran lokal itu bahwa ada murid inti kelas surga Istana Naga Emas di tim mereka. Namun, gadis ini masih menunjukkan ekspresi terkejut. Seandainya Xiao Chen tidak diketahui sebelumnya, dia mungkin telah tertipu. Akting ini benar-benar meyakinkan. Segera, Qi Yunfeng ini mengobrol dengan gembira dengan Wei Hongfei. Qi Yunfeng mengundang dengan penuh semangat, ini bukan tempat untuk berbicara. Saya memiliki halaman di kota sunyi kuno. Ayo pergi ke sana untuk berbicara. Wei Hongfei tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia menoleh dan menatap Xiao Chen, mencari pendapat Xiao Chen. Xiao Chen sedikit mengangguk. Kemudian, Wei Hongfei berkata, terima kasih banyak kepada saudara Qi atas keramahan Anda. Qi Yunfeng memperhatikan detail kecil ini dan diam-diam merasa terkejut. Mengapa murid inti kelas surga Istana Naga Emas mencari pendapat tentang naga berdarah campuran? Lebih jauh lagi, hal yang aneh adalah bahwa naga berdarah campuran ini hanyalah seorang Star Venerate. Lupakan, dia hanya seorang Star Venerate. Tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kelompok itu pergi ke halaman Qi Yunfeng dan melihat sebuah kereta perang berbentuk burung menyala melayang di atas halaman. Kereta perang ini bersinar dengan cahaya redup, memancarkan kekuatan menakutkan yang mengejutkan jiwa. Kereta perang penangguhan surga. Wei Hongfei berkata dengan sedikit terkejut, Kakak Qi, kamu benar-benar mengesankan. Model asli kereta perang penangguhan surga dibuat oleh aliansi bajak laut dan dirancang khusus untuk para ahli Central Grid Realm. Performanya sangat baik, jauh melampaui kereta perang lainnya dari Central Grid Realm. Ada beberapa kereta perang dengan level yang sama. Kereta perang penangguhan surga adalah simbol status. Namun, kereta perang penangguhan surga juga tersedia dalam 9 kelas. Qi Yunfeng hanya dari kelas terendah. Meskipun demikian, bagi orang-orang dari kultivasi tim, itu masih sesuatu yang sangat berharga dan perkasa. Qi Yunfeng berkata dengan rendah hati, masih baik-baik saja, hanya bintang 1. Namun, kecepatannya luar biasa. Dengan kereta perang ini, tidak ada yang mulia yang bisa mengejarku. Bahkan tokoh berdaulat biasa harus berusaha untuk mengejar ketinggalan. Adapun pertahanan, itu dapat menahan serangan Sovereign Personage 3 kali. Petik 2. Meskipun Qi Yunfeng tampak rendah hati, nada suaranya masih mengkhianati harga dirinya. Liu Ruyun, yang berada di samping Xiao Chen, berbisik, bersikap mementingkan diri sendiri. Saya juga punya satu,
bintang 2 pada saat itu. Petik 2. Xiao Chen berkata, lalu, mengapa kamu tidak mengeluarkannya dari awal? Hehe, ketika seseorang berada di luar, seseorang tidak boleh memamerkan kekayaannya, jawab Liu Ruyun dengan mata menyipit karena tersenyum. Dia terlihat sangat manis dan menggemaskan. Qi Yunfeng, apakah kamu sudah menemukan orang yang kamu cari? Aku yang hebat ini sudah menunggu selama 1 bulan. Tepat pada saat ini, seseorang mengutuk di dalam halaman. Qi Yunfeng terkekeh malu dan berkata, kalau begitu, ayo masuk. Setelah masuk, kelompok itu menyadari bahwa sudah ada 3 set orang di dalam. Salah satunya adalah seorang lelaki tua kurus, yang sendirian. Dia dikenal sebagai dasi eksentrik. Kultivasinya adalah yang tertinggi di antara mereka yang hadir, yang mulia suci tahap akhir penyempurnaan puncak. Dengan kultivasi yang begitu mengerikan, eksentrik Tai saja bisa menghadapi Xiao Chen dan yang lainnya tanpa tekanan. Orang yang mengutuk Qi Yunfeng sebelumnya adalah orang ini. Dia memiliki temperamen yang cukup buruk. Satu kelompok terdiri dari 9 orang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya kekar yang dikenal sebagai Bai Lisiu, yang mulia suci tahap akhir. Semua orang di tim ini adalah yang mulia. Kelompok lainnya adalah pasangan parubaya. Pria itu tampak seperti seorang sarjana dan merupakan anggota sekte Konfusianisme. Wanita itu sangat cantik dan memegang cambuk panjang. Meskipun mereka disebut pasangan, mereka terlihat sangat tidak cocok satu sama lain. Setelah perkenalan yang sederhana, eksentrik Tai berkata dengan sinis, untuk berpikir bahwa kamu adalah orang-orang dari Kekaisaran Naga Surgawi. Qi Yunfeng memiliki penilaian yang bagus, kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya dengan garis keturunan Naga Surgawi. Tidak buruk, tidak buruk. Pasangan parubaya dan kelompok Bai Lisiu sangat puas dengan kelompok Xiao Chen. Xiao Chen, yang tetap berada di tengah kelompok, benar-benar diabaikan. Qi Yunfeng berkata dengan serius, saya tidak akan repot-repot berbicara omong kosong. Jelas, beberapa dari Anda merilis informasi tentang diri Anda karena Anda ingin pergi ke Desolate God Valley untuk mencari pertemuan kebetulan. Saya tidak akan menyimpan ini dari semua orang, saya memiliki pertemuan kebetulan yang hebat dan ingin mengundang Anda semua untuk bergabung. Wei Hongfei memandang ketiga tim lainnya dan bertanya dengan tenang, pertemuan kebetulan apa? Anda sudah memiliki begitu banyak orang di sini. Bahkan jika Anda menghadapi tokoh berdaulat, Anda mungkin bisa menahan diri. Mengapa Anda masih membutuhkan kami? Eksentrik Tai, pasangan parubaya, dan kelompok Bai Lisiu semuanya tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum misterius. Tentu saja, aku punya alasan untuk mencarimu. Itu karena pertemuan kebetulanku adalah. Qi Yunfeng mulai menekankan kata-katanya, berhenti setelah setiap kata. Tuan, kelas, ganas, binatang buas, itu, jahat, darah, ribu, sayap, ular. Saat Qi Yunfeng mengatakan ini, ekspresi Xiao Chen dan yang lainnya berubah. Ular sayap 1000 darah setan adalah binatang buas tingkat penguasa personage asli yang memiliki garis keturunan dari binatang buas Great Desolate Aeon. Tokoh berdaulat reguler tidak berdaya melawannya. Sementara grup ini memiliki banyak orang, itu masih tidak memiliki peluang tinggi untuk menang melawan Sovereign Personage. Menargetkan ular sayap 1000 darah setan ini sama saja dengan bunuh diri. Keberadaan ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Wei Hongfei tersenyum canggung. Kakak Qi, kamu pasti bercanda. Sesuatu pasti telah terjadi pada ular sayap 1000 darah iblis ini. Saya pikir itu mungkin terluka parah atau baru saja mengalami kesusahan kilat. Petik 2. Kata-kata tiba-tiba Xiao Chen mengejutkan Qi Yunfeng. Naga berdarah campuran ini mengatakan apa yang ingin dia katakan. Betul sekali. Ular sayap 1000 darah setan ini baru saja mengalami kesengsaraan, jadi saat ini berada pada titik terlemahnya. Setelah melewati periode ini, tidak akan ada peluang lagi. Meskipun masih berbahaya sekarang, masih ada peluang. Qi Yunfeng melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, selain itu, masih ada kalian semua. Jika kalian semua mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon kalian pada saat yang bersamaan, haha. Bahkan tokoh berdaulat harus lari. Petik 2. Bab 1946, Mentah 2046 perburuan dimulai. Xiao Chen bertukar pandang dengan yang lain. Ternyata ini adalah tujuan pihak lain. Namun, bagaimana mereka bisa dengan santai mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon mereka? Jika setiap orang adalah orang mereka sendiri, mereka tidak akan keberatan mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon mereka. Namun, ada orang luar. Secara alami, mengaktifkan garis keturunan mereka hanya bisa digunakan sebagai tindakan penyelamatan jiwa.
Wei Hongfei berkata dengan jelas, jika itu yang diinginkan Brother Qi, saya khawatir itu tidak akan terjadi. Qi Yunfeng tersenyum dan berkata, itu hanya ucapan biasa, rencana darurat. Bagaimanapun, kalian semua adalah murid inti kelas surga dari istana terluar gerbang naga. Bahkan jika kamu tidak menggunakan garis keturunan Great Desolation, kamu semua cukup kuat. Kita harus membicarakan ini dulu. Qi Yunfeng mengulurkan tangannya sebagai isyarat undangan dan berkata, silakan. Xiao Chen tiba-tiba berbicara, memanggil yang lain. Kemudian, Wei Hongfei meletakkan formasi isolasi sederhana. Di dalam halaman, eksentrik Tai memandang Qi Yunfeng dan berkata, bocah kecil Qi, untuk berpikir bahwa kamu berhasil menemukan pembudidaya garis keturunan dari 8 kerajaan besar. Saya sekarang jauh lebih percaya diri tentang perjalanan ini. Qi Yunfeng berkata, sepertinya senior Tai tahu ini juga. Ular sayap 1000 darah setan memiliki garis keturunan binatang buas Great Desolation. Kekuatan garis keturunannya memiliki penekanan yang luar biasa pada kita. Dengan pembudidaya garis keturunan naga surgawi memikul itu, peluang keberhasilan kita akan meningkat pesat. Petik 2. Eksentrik Tai mendengus dingin dan berkata, jika saya yang hebat ini tidak tahu itu, mengapa saya menyia-nyiakan 1 bulan dengan Anda? Aku akan pergi sendiri sejak lama. Bai Li Xiu bertanya dengan khawatir, 1 bulan telah berlalu. Masa lemah ular sayap 1000 darah iblis belum berlalu, kan? Jangan khawatir. Periode lemah ular sayap 1000 darah iblis berlangsung selama 3 bulan. Selama periode ini, ia akan mengalami kesulitan mengeluarkan setengah dari kekuatannya, kata sarjana Konfusianisme Parubaya, Murong Seng, yang tampak cukup berpengetahuan. Betul sekali. Tidak perlu khawatir selama 2 bulan lagi, kata Qi Yunfeng. Di luar halaman, Wei Hongfei dan yang lainnya mendiskusikan apakah akan pergi atau tidak. Godaan ular sayap 1000 darah setan cukup besar. Namun, risikonya sama besar. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa mati. Ular sayap 1000 darah setan adalah harta karun, terutama darahnya, yang merupakan makanan besar bagi kami para pembudidaya ras naga. Nilai dari bagian tubuh lainnya akan bernilai setidaknya 10.000 pil surgawi purba masing-masing. Tidak peduli apa, kita tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Petik 2. Wei Hongfei hanya mengutarakan pendapatnya. Jelas, dia setuju untuk pergi. Situ Changfeng berkata dengan lembut, namun, ular sayap 1000 darah setan ini adalah binatang buas tingkat penguasa kepribadian tingkat penguasa. Bahkan dalam periode lemahnya, itu akan tetap sekuat sovereign personage normal. Sulit untuk mengatakan apakah kita bisa membunuhnya atau tidak. Murong Yan berkata dengan serius, seseorang harus bertaruh untuk mendapatkan pertemuan yang kebetulan. Tidak ada yang pasti. Kelompok itu berdiskusi dengan intens. Tiba-tiba, Xiao Chen bertanya, Qi Yunfeng ini dan gerbang pedang penguasa di belakangnya, apa latar belakang mereka? Wei Hongfei menjelaskan, gerbang pedang penguasa tidak dianggap sebagai faksi besar. Di wilayah utara ini, itu hanya sekte peringkat 6 biasa. Namun, itu dianggap cukup kuat di daerah sekitar kota kuno yang sunyi. Wilayah utara, Xiao Chen masih belum begitu jelas tentang distribusi faksi di Central Great Realm, jadi dia merasa agak bingung. Wei Hongfei tiba-tiba berkata dengan pemahaman, saya lupa bahwa Anda meninggalkan Kekaisaran Naga Surgawi ketika Anda masih muda. Saya akan memberi Anda penjelasan sederhana tentang distribusi faksi di Central Great Realm. Di alam besar tengah, 3 dinasti terkuat menempati wilayah tengah, menikmati keberuntungan tertinggi. 8 kerajaan besar tersebar di utara, selatan, timur, dan barat. Kekaisaran Naga Surgawi dan Kekaisaran Binatang Rawa Putih keduanya berada di utara. Catatan TL, binatang rawa putih, atau Bai Ze, adalah binatang mitos Tiongkok dari legenda. Tidak ada padanan bahasa Inggris yang sebenarnya. Warnanya putih dengan sosok singa, 2 tanduk, dan janggut kambing. Hal ini dikenal sebagai binatang keberuntungan, dilihat sebagai suci. Ini adalah entry Wikipedia di dalamnya, URL. Wilayah di utara secara kolektif dikenal sebagai wilayah utara. Di wilayah utara, ada banyak kerajaan kecil dengan berbagai kekuatan selain dari Kerajaan Naga Surgawi dan Kerajaan Binatang Rawa Putih, 2 kerajaan besar yang diperintah oleh para pembudidaya garis keturunan Great Desolation. Banyak sekte didirikan di kerajaan kecil ini. Penasaran? Xiao Chen bertanya, bukankah ada 4 dinasti? Wei Hongfei menjelaskan, dinasti Suewu tidak berada di wilayah tengah. Situasinya agak rumit. Saya bisa menjelaskan lebih banyak di masa depan. Petik 2. Xiao Chen berpikir dalam hati, aku perlu lebih memahami ini di masa depan. Sebelumnya, saya memfokuskan seluruh waktu saya pada kultivasi.
Saya sebenarnya tidak tahu banyak informasi dasar seperti itu. Wei Hongfei melanjutkan, saya mempelajari kota sunyi kuno ini sebelumnya. Faksi terkuat di sini adalah cabang Istana Penginapan Surgawi. Istana Penginapan Surgawi adalah sekte peringkat 7 di wilayah utara. Bahkan ketika mempertimbangkan seluruh Central Great Realm, itu adalah negara adidaya. Sebagai perbandingan, gerbang pedang penguasa tidak terlalu kuat. Petik 2. Setelah mengetahui latar belakang Qi Yunfeng, Xiao Chen memberikan pendapatnya. Jika tidak dianggap kuat, maka tidak ada masalah. Kita bisa mencoba berjudi pada pertemuan kebetulan ini. Sesaat kemudian, kelompok itu kembali dan mengumumkan hasil diskusi mereka. Qi Yunfeng tersenyum dan berkata, bagus, saya tahu Anda semua pasti akan setuju. Jadi, untuk pembagian rampasan, setiap kelompok akan mengambil 20%, saya akan mengambil 10%, dan 10% sisanya akan disimpan sebagai cadangan untuk keadaan darurat. Apakah ada keberatan? Metode distribusi ini agak biasa. Meskipun Qi Yunfeng tidak terlalu kuat, informasi itu datang darinya, jadi masuk akal baginya untuk mendapatkan 10%. Adapun cadangan 10%, yang disimpan sebagai kompensasi kematian atau cedera. Tidak ada. Bagus. Kemudian, kami akan segera berangkat dan tidak menunda lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Semua orang melayang ke udara dan memasuki kereta perang penangguhan surga yang melayang di udara. Kereta perang itu sangat lebar, dan sudah ada beberapa murid gerbang pedang penguasa yang menjalankannya di dalam. Ketika Xiao Chen dan yang lainnya masuk, itu tidak ramai. Bahkan, itu agak luas. Kulit binatang yang benar-benar utuh menutupi lantai. Rasanya sangat lembut dan anehnya nyaman di bawah kaki. Dekorasi di seluruh kereta perang sangat mewah, sangat enak dipandang. Suara mendesing. Ketika Qi Yunfeng memberi perintah, api merah membuntuti keluar dari belakang kereta perang penangguhan surga, yang berubah menjadi seberkas cahaya yang meluncur ke kejauhan. Kamu bisa memberitahu kami lokasi ular sayap 1000 darah setan sekarang, kan? Eksentrik Tai diminta acuh tak acuh. Qi Yunfeng tersenyum dan membuka peta yang tertutup kabut di atas meja putih giok di tengah ruangan. Kemudian, dia mengetuk tempat tertentu, dan kabut menyebar, memperlihatkan gambar 3 dimensi yang lengkap. Kamu benar-benar seorang broker terkenal di kota kuno yang sunyi. Tidak sembarang orang bisa mendapatkan peta ini, Bai Lisiu menghela nafas. Dengan peta ini, dia bisa meningkatkan keuntungannya sebesar 20% saat bertualang di lembah Dewa Desolate dan menurunkan bahaya hingga setengahnya. Tempat ini sudah sangat dekat dengan inti dari Desolate God Valley. Inti dari peta itu adalah sebuah lembah, yang merupakan Desolate God Valley. Lembah Dewa Desolate yang dikunjungi kebanyakan orang bukanlah lembah Dewa Desolate yang sebenarnya tetapi pinggiran lembah, area yang sangat luas. Tidak ada yang akan memperlakukan hidup mereka dengan enteng dan memasuki lembah Dewa Desolate yang sebenarnya. Qi Yunfeng berkata, semuanya, jangan khawatir. Meski terlihat sangat dekat, namun tidak akan melibatkan area inti. Sementara Anda takut mati, saya bahkan lebih takut mati. Petik 2. Eksentrik Tai tersenyum sinis. Jika tidak sedekat ini dengan area inti, ular sayap 1000 darah setan ini mungkin sudah ditemukan oleh orang lain, kan? Dengan nilai dari binatang buas ini, bahkan seorang sovereign personage akan mengambil resiko kematian. Qi Yunfeng tersenyum tipis, tidak membantahnya. Saya akan memberikan penjelasan singkat tentang rencana tersebut. Bakat luar biasa dari Kekaisaran Naga Surgawi secara alami akan melindungi bagian depan, membantu kita untuk memblokir kekuatan iblis Eon Desolate Eon. Tim Bai Lisiu akan mengganggu ular sayap 1000 darah setan di kedua sisi. Senior Tai dan pasangan Murong akan bertanggung jawab atas serangan utama. Qi Yunfeng rupanya telah menyusun rencana ini sejak lama. Kultivasi dan kekuatan eksentrik Tai adalah yang tertinggi. Ketika pasangan Murong bekerja bersama, mereka tidak jauh lebih lemah. Sangat cocok jika ketiganya bertanggung jawab untuk menyerang. Jika tidak ada keberatan, kita harus bekerja sama untuk membunuh beberapa binatang buas terlebih dahulu untuk melatih kerja sama kita, untuk menjamin tidak ada yang salah. Qi Yunfeng cukup pandai mengatur berbagai hal, mengatur semuanya secara teratur. Setelah berburu bersama untuk sementara waktu, tim yang terdiri dari 20 orang perlahan mengembangkan kerja sama diam-diam satu sama lain. Mereka juga memperoleh pemahaman dasar tentang kekuatan masing-masing. Setengah bulan kemudian, pintu kereta perang penangguhan surga terbuka. Suara mendesing. Suara mendesing. Angin kencang bertiup dengan pasir merah. Pandangan semua orang menjadi kabur. Seluruh dunia menjadi tertutup kabut darah kabur. Memang, kami sudah sangat dekat dengan inti. Bahkan pasir darah muncul, gumam Wei Hongfei.
Xiao Chen sedikit mengernyit. Energi berdarah yang mengerikan di sini sangat padat. Visi kelompok terbatas pada 10 kilometer di sekitarnya. Ketika Xiao Chen mengirim sense spiritualnya, dia masih merasa itu kabur, sama sekali tidak efektif. Kenapa begitu kabur? Bagaimana kita menemukan ular sayap 1000 darah setan? Bai Lisiu mengerutkan kening, tidak bisa melihat apapun di luar 10 kilometer. Berbagai aura juga kacau, energi jiwanya tidak dapat menyelidiki mereka. Qi Yunfeng berjalan ke depan dan membentuk segel tangan. Pada saat berikutnya, lampu kuno terbang keluar dari bawah kereta perang penangguhan surga. Saat nyala lampu menyala, mereka tampak seperti mata. Lampu mata iblis. Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Tanpa diduga, Qi Yunfeng memiliki barang-barang yang luar biasa. Lampu mata iblis adalah perangkat kuno. Metode penyempurnaannya sudah lama hilang. Ini harus imitasi. Meski begitu, belum lagi nilainya, mereka akan sangat sulit didapat. Qi Yunfeng tersenyum dan berkata, teman ini benar-benar berpengetahuan. Dengan bantuan lampu mata iblis, tidak akan sulit untuk menemukan ular sayap 1000 darah iblis. Saat lampu mata iblis memasuki angin kencang dan pasir darah yang berputar, kelompok itu menunggu dengan gugup. Bang, bang, bang. Setelah 1 jam, raungan mengerikan datang dari kejauhan. Dekat di tumitnya ada beberapa ledakan hebat. Lampu mata iblis semuanya hancur. Namun, mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan begitu mereka dihancurkan, terlihat sangat menarik di tengah pasir darah. Pada saat yang sama, kekuatan iblis kuno yang luas, tak terbatas, melonjak menuju kereta perang penangguhan surga. Menemukannya, seru Qi Yunfeng dengan gembira. Kemudian, dia memandang Xiao Chen dan yang lainnya. Ayo pergi. 6 Xiao Chen menggabungkan Dragon Might mereka dan bentrok dengan Demonic Might yang luas saat mereka menyerbu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tim Bai Lisiu dengan cepat mengikuti. Eccentric Tai dan pasangan Murong melonjak ke langit, terbang semakin tinggi. Perburuan dimulai.